Whatever happened to that guy? No! Oh no, not him. Hello. Hai guys, selamat datang di channel Gudang Film. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Sebelum kita lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya, dan untuk terus mendukung channel ini agar menjadi channel alur cerita film nomor 1 segalaksi Bima Sakti. Oke, cukup bacotnya, kita putar intronya. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Goosebumps. Film ini diangkat dari buku cerita anak-anak yang ditulis oleh R.L. Stine dan disutradarai oleh Rob Letterman. Penasaran dengan filmnya? Tonton terus video ini. Di scene awal, kita diperlihatkan seorang ibu dan anaknya yang bernama Zack sedang dalam perjalanan menuju kota kecil bernama Madison, Delaware. Saat di perjalanan, kita dapat mengetahui bahwa mereka pindah karena ibunya Zack dipilih untuk menjadi wakil kepala sekolah baru di kota tersebut. Saat tiba di rumah baru mereka, tampak ada seseorang yang mengintip dari balik jendela rumah di samping mereka. Zack yang melihat hal tersebut tidak terlalu menghiraukannya. Saat berada di dalam rumah, mereka dikejutkan oleh bibinya Zack. Kita sebut saja Tante Lawrence. Tampak kalau bibinya tersebut seorang yang lucu dan periang dan sedikit aneh. Scene kemudian berpindah saat Zack sedang mengambil kardus dari mobil. Ternyata lakban kardus tersebut sudah tidak mampu menahan beban barang-barang di dalamnya, sehingga terjatuh. Ternyata hal tersebut dilihat oleh seorang cewek bernama Hannah. Hannah kemudian menyapa Zack dan berkenalan. I'm Zach, by the way. I'm Hannah. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba ayah Hannah muncul dan berkata, Stay away from my daughter. You stay away from me. We won't have a problem. tampak kalau ayah Hannah adalah seorang yang sangat emosional dan tidak menyukai jika ada yang mengobrol dengan anaknya. Di hari berikutnya, saat di sekolah, semua guru dan murid-murid berkumpul di aula untuk menyambut ibunya Zack sebagai wakil kepala sekolah yang baru. Saat berada di aula, Zack disapa oleh seorang bernama Cham dan saling berkenalan. So, you're the new kid. Did she just call you chump? Yes, indeed, she did. My real name is Champ. Kayak mirip. Karena di sekolah mereka akan diadakan pesta dansa, Cham mengajak Zack untuk pergi ke pesta tersebut sambil mencari gadis-gadis cantik di sana. Mereka berdua pun berencana pergi bersama. Setelah acara perkenalan tersebut selesai, mereka semua pun pulang. Saat sedang membuang sampah, Zack dikejutkan oleh Hannah yang tiba-tiba muncul dari balik pagar yang sudah rusak. Did I scare you? No. Really? Because you jump like 10 feet high, so... You know, I jump a lot. That's how I stay in such great shape. Hannah kemudian mengajak Zack untuk jalan-jalan ke suatu tempat. Come with me. Hey, where are we going? Don't worry, it'll be fun. This way.
Hannah? Come on, scaredy cat. We're almost there. Sampai tibalah mereka di sebuah taman bermain yang terbengkalai. Wow. Hannah kemudian mengajak Zack untuk menaiki salah satu wahana yang sangat tinggi di tempat tersebut dengan cara memanjat. Come on. Saat mereka sudah berada di atas, mereka menceritakan tentang kehidupan mereka masing-masing. Zack menceritakan bahwa ayahnya telah meninggal. Karena hal tersebut, Zack dan ibunya terpaksa harus pindah ke tempat lain. Sedangkan Hannah sendiri tidak pernah mengenal ibunya dan harus pindah dari kota ke kota tanpa ada alasan yang jelas. Setelah selesai bersenang-senang di sana, mereka pun pulang. Saat sampai di rumah, ternyata ayah Hannah telah mengetahui kalau mereka berdua sedang bersama-sama. Kemudian ayah Hannah pun memberikan peringatan kepada Zack untuk tidak bertemu lagi dengan anaknya. This is your last warning. You stay away from us, or something very bad will happen. I believe you. Saat berada di dalam rumah, Zack yang sedang belajar tiba-tiba mendengar suara Hannah yang sedang gelut dengan ayahnya. Hannah! Karena khawatir, Zack pun dengan terburu-buru pergi ke rumah Hannah. Ternyata pagar rusak yang biasa digunakan oleh Hannah untuk keluar telah diperbaiki oleh ayahnya. Zack kemudian memanjat pagar tersebut dan menggeber-geber pintu rumah Hannah. Ayah Hannah pun keluar dan berkata, I heard a scream. Is Hannah okay? There was no scream. You didn't hear anything. What are you talking about? Get out of here, or the last scream you'll ever hear will be a roll. No, wait. Karena masih merasa tidak percaya, Zack pun memanggil ibunya untuk menelpon polisi. Hey, Mom! Mom! Hannah's in trouble. Oh, who's Hannah? Saat polisi tiba, Zack kemudian menyampaikan kalau dia mendengar suara teriakan dari rumah he's Hannah. lying. Where's Hannah? I know it was her screaming. Tapi ayah Hannah menyangkalnya dengan berkata, Surround sound. I didn't know being an audiophile was a crime. Apologies for this, sir. We hate coming to the home of an upstanding karena Zack citizen such yakin as kalau yourself. dia mendengar suara teriakan Hannah dan gerak-gerik ayah Hannah yang mencurigakan. Dia kemudian berusaha untuk mencari Hannah di dalam, tapi dihadang dan dibawa keluar rumah oleh kedua polisi tersebut. Hannah! 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 Oh, hold on. I'll tase him. I like that moxie, but idea what the penalty is for filing a false police report? 3 years. Zack berusaha meyakinkan ibunya, tapi tidak berhasil. Surround sound? Seriously? Zach, enough. Go home. Kemudian scene berpindah saat Lauren datang ke rumah untuk mengawasi Zack, sedangkan ibunya harus pergi karena menjadi pengawas di acara dansa sekolah tahunan. It's at the high school. I don't want to leave Zach alone tonight. Saat sedang mengobrol dengan bibinya, tampak kalau Zack masih memikirkan kondisi Hannah. It's a bummer because I really liked him. He don't laugh at me. Secara tidak sengaja, I don't know. Zack kembali melihat Hannah dan ayahnya Hannah dari jendela. She says, Zack kemudian beralasan pada bibinya kalau dia harus belajar di kamarnya untuk ujian besok. Zack meminta bibinya untuk tidak mengganggunya. Yeah, I do too. I totally forgot. I have a huge test on Monday that I got to study for. So I'm just going to do that all night, and it's definitely don't come in my room. Saat berada di luar rumah, Zack melihat Cham yang sedang menuju ke rumahnya. Zack kemudian memanggil Cham untuk membantunya menyelinap ke rumah Hannah. Over here. Yeah, about that. I just said that to get you over here. I need your help. Ruangan demi ruangan mereka masuki, tetapi masih tidak dapat menemukan Hannah. No, YouTube. Mereka pun tiba di salah satu ruangan yang sedikit gelap. Di ruangan tersebut terdapat sebuah lemari buku, dan dari dalam lemari tersebut terdengar suara-suara aneh. That's weird. It's like the noise is coming from this bookcase. These are all Mereka pun mengecek buku-buku tersebut. Ternyata di dalam lemari tersebut tersimpan buku-buku yang bertema horor yang What's he sangat doing with a bunch of mengerikan. kids' books?
Dan anehnya, buku-buku tersebut dikunci, seolah-olah menjaga agar buku tersebut tidak pernah dibaca oleh siapapun. Zack yang terburu-buru mencari Hana mengajak Cem untuk pergi dari ruangan itu dan mengabaikan buku-buku aneh tersebut. Tapi Cem menolak karena merasa penasaran mengapa buku-buku di sana harus dikunci. Zack kemudian melihat ke arah meja di samping mereka dan menemukan sebuah kunci untuk membuka salah satu buku di sana. Tiba-tiba, saat lampu dinyalakan, ternyata Hana secara tidak sengaja ingin memukul mereka karena menganggap kalau mereka pencuri. Hana pun bertanya mengapa Zack berada di rumahnya. Zack menjelaskan kalau dia khawatir dengan keadaannya karena mendengar suara teriakan Hana. Hana yang tampak gelisah kemudian meminta agar Zack dan temannya segera pulang. Doing in my house? Because I heard you scream and then I... Okay, both of you need to go right now. Yes, okay. Tapi Cem yang melihat Hana kemudian mengajak dia untuk pergi bersama mereka ke acara dansa di sekolah mereka. Tapi Hana tidak memperdulikan permintaan Cem dan bertanya apakah mereka membuka buku yang berada di lemari tadi. Zack kemudian mengakui kalau dia membuka kunci salah satu buku di situ, tapi tidak sampai melihat isi buku dan menjatuhkannya. Hey, we're going to the semi-formal later tonight. Did you unlock a book? Yeah, I did. I'm sorry. It's around here somewhere. I just dropped it and Saat ingin mengambil buku yang jatuh tersebut, secara tidak sengaja Zack membuka lembaran buku tersebut sehingga dari dalam buku tersebut keluar seekor monster yang besar dan mengerikan berukuran sekitar 3 meter. Here? Look, here it is. No, don't open it! Melihat hal itu, Hana berkata, Nobody make a sound. tapi dengan bodohnya si Cem menyenggol lampu di sampingnya sehingga monster itu mengamuk dan menghancurkan barang-barang termasuk lemari tempat penyimpanan buku tadi. Sehingga buku-buku di lemari itu jatuh berhamburan di lantai. Monster itu pun kemudian pergi dari sana dengan cara menghancurkan rumah Hana. Hana yang panik berusaha mengejar monster itu untuk memasukkan kembali ke dalam buku. My dad's gonna kill me. Zack dan Cem pun berusaha membantu Hana. Wait, Zack! Zack! Tapi ternyata ada salah satu buku yang ikut terbuka akibat hancurnya lemari buku tersebut. Scene kemudian menunjukkan saat Zack dan temannya mengikuti Hana hingga tiba di sebuah tempat ice skating. Sambil bersiap-siap dengan bukunya, Hana berusaha mencari monster tersebut. Tiba-tiba sebuah mesin permen dan monster itu jatuh dari atas mereka yang hampir menimpanya. it's candy. Hana kembali berusaha memasukkan monster itu, tapi karena jarak antara mereka yang tidak cukup dekat, Hana harus menunggu monster itu mendekat. Tapi sialnya monster tersebut berhasil memukul buku itu dari tangan Hana hingga terlempar. Hana kemudian berlari untuk mengambil buku itu, tapi monster itu memukul lantai yang terbuat dari es hingga Hana jatuh terpeleset. Monster itu pun berusaha mengambil buku tersebut. Zack yang melihatnya kemudian mengambil sebuah tongkat di situ dan melempar ke arah buku, sehingga buku itu terlempar. Cem kemudian memanggil Zack dan Hana untuk kabur dari sana menggunakan sebuah kendaraan pembersih es. Tapi ternyata alat tersebut sangat lambat. Mereka pun terpaksa berlari untuk bersembunyi dari kejaran monster. Untung saja mereka berhasil berlindung di balik pembatas arena, karena lantai yang terbuat dari es membuat monster itu pun menabrak pembatas arena hingga amsyong. Tapi ternyata monster tersebut kembali bangun dan memukul-pukul pembatas tersebut hingga hancur.
Tapi untung saja ayah Hana datang tepat waktu dan memasukkan kembali monster itu ke dalam buku. All of you in the car now! Di dalam perjalanan, Zack menduga kalau ayah Hana yang menulis buku itu. You're him, aren't you? R.L. Stein. Tapi ayah Hana menyangkalnya. R.L. who? I don't know who that is. Oh, really? Tapi dengan kemampuan sarkastik Zack, dia berhasil membuat ayah Hana marah dan mengakui kalau dia adalah R.L. Stein, orang yang menulis semua buku-buku cerita horor itu. Well, just as well, because his books suck. I can't decide which one I hate more, Monster Blood or Go Eat Worms. Stop trying to be Stephen King, man. Let me tell you something about Steve King. Steve King wishes he could write like me. And I've sold way more books than him, but nobody ever talks about that! Okay. Way more books! Dad, Go! Saat sampai di rumah, Om Stein menyuruh mereka untuk pulang dan melupakan semua kejadian tersebut. Sedangkan dia dan anaknya akan segera berkemas dan pergi dari sana. You go home, you put on your PJs, you get your blankie, you go nap-nap. In the morning, this'll all just feel like a bad dream. Tapi karena masih penasaran, Zack dan Cem pun kembali mengikuti Om Stein ke rumahnya untuk menanyakan bagaimana itu semua bisa terjadi. Saat melihat mereka, Om Stein kembali menyuruh mereka untuk pulang. Tapi Zack menolak untuk pulang sampai dia mengetahui bagaimana monster-monster tersebut bisa muncul. Dengan terpaksa, Om Stein menceritakan bagaimana monster itu bisa ada. Jadi, pada waktu masih anak-anak, Om Stein terkena alergi, sehingga ia harus terus berada di dalam rumah. Hal itu membuat dia tidak memiliki teman dan sering dibully oleh anak-anak di sekitar rumahnya. Karena merasa marah dan kesepian, dia pun menciptakan teman hayalannya sendiri yang sangat mengerikan untuk mengganggu orang-orang yang pernah membulinya tanpa dia sadari. Teman hayalannya itu pun menjadi nyata. Setelah mengatakan hal itu, Om Stein dan anaknya Hana kembali bersiap-siap untuk pergi. Hannah, you grab A to M, I'll get M to Z, and keep the man-eating plants away from the bug-eyed aliens. Saat mereka pergi ke ruangan buku-buku tersebut, ternyata ada sebuah buku lainnya yang sudah terbuka. Buku tersebut berisi tentang boneka yang mengerikan dan kejam bernama Slappy. Hello, Papa. Ternyata Slappy sudah ada di samping mereka. Melihat hal itu, Om Stein mencoba memasukkan kembali Slappy ke dalam buku. Slappy yang mengetahui hal itu menjadi marah dan berhasil mengambil bukunya dan membakarnya. Kemudian Slappy berencana mengeluarkan semua monster yang pernah ditulis oleh Om Stein. All of your children are coming up to play.